Baik, perkenalkan nama saya Marsal Manundang Manulang dengan PM 220605936, jurusan Teknik Perkapalan. Di sini di tugas besar mata kuliah Permesinan Kapal, saya akan melakukan tentang pemilihan bearing untuk tugas perancang kapal saya. Baik, objektif dari tugas besar ini adalah saya akan menentukan diameter shaft, di mana diameter shaft itu sudah dipilih ya, sesuai dengan perhitungan kemarin. Lalu selanjutnya diameter gear dan pinion itu juga nanti saya akan kalkulasikan juga beserta jumlah giginya. Dan pemilihan bearingnya nanti itu akan parameternya tergantung dari besar yang dibutuhkan, serta menghitung bearing load-nya juga. Nah, untuk asumsi di sini seperti nilai dari variabel AW itu kita akan anggap 1. Di sini nanti saya akan menggunakan 1,3. Lalu untuk nilai G rasionya itu ntar tergantung dari kecepatan putar dari engine ya, dibagi dengan kecepatan putar dari propellernya. Lalu untuk efisiensi saya anggap 100%. Untuk diameter shaft, saat tugas besar kemarin ya, yang menghitung diameter shaft itu saya menggunakan Excel dalam melakukan perhitungannya dan didapatkan diameter luarnya itu, outer diameternya, itu 185,55 mm dan diameter dalamnya atau inner diameternya itu 166,99 mm. Atau jika kita konversi ke meter, diameter luar akan jadi 0,185 meter dan diameter dalamnya menjadi 0,167 meter. Nah, berikut ini perhitungan dari Excel saya. Setelah itu kita akan menghitung diameter gear dan pinion beserta dengan jumlah gigi dan bearing load-nya. Jadi pada perhitungan kali ini kita akan menghitung jumlah gigi, diameter, serta gaya-gaya yang bekerja pada gear dan pinion untuk gearbox kapal saya. Saya akan membuat beberapa asumsi seperti jenis gear yang digunakan adalah sport gear. Fraksi adendumnya itu standar sebesar 1,25 untuk meningkatkan kekuatan si gearnya. Lalu sudut tekanan, pressure angle-nya itu sebesar 22,5 derajat dan beberapa asumsi penting lainnya dalam perhitungan ini. Berikut perhitungannya, jadi dari jumlah gigi, kita akan menggunakan rumus standar. Lalu untuk nilai G-nya, seperti yang saya jelaskan, dari putaran mesin dibagi dengan putaran propeller. Karena kapal saya itu panjangnya sekitar 116 meter, dan saya cari di buku-buku jurnal referensi bahwa putaran propulsinya pada kapal sekitar di atas 100 meter itu sekitar 125 sampai 150 rpm, dan saya mengambilnya 125 rpm, dan engine saya dari NTU Rolls-Royce dengan RPM itu 1275 rpm, sehingga kita tinggal membagikan saja RPM dari engine propeller sehingga didapatkan G rasionya 10,2. Lalu untuk nilai AW-nya seperti saya katakan 1,3 untuk kekuatan dari gearnya dan pressure angle-nya 22,5 derajat. Nah, setelah kita melakukan kalkulasi, jumlah jumlah gigi pada pinion itu ada sekitar 17. Dari 16,7 kita bulatkan menjadi 17. Nah, hmm, di sini saya akan mencari juga untuk diameter gearnya. Diameter gear itu kita menggunakan rumus eh, omega omega dari shaft dikali diameter shaft sama dengan omega gear dikali oleh diameter gear. Sehingga nanti rumusnya akan menjadi omega shaft per omega gear sama dengan diameter gear per diameter shaft. Nah, nilai-nilainya tadi kan kita sudah dapatkan ya. Sehingga untuk mencari diameter gearnya itu dibutuhkan 1,887 meter atau kita bisa bulatkan menjadi 2 meter. Lalu di sini kita ketika sudah mendapatkan diameter dari gearnya, kita bisa mendapatkan diameter dari pinionnya.
di mana diameter pinion itu rumusnya tinggal diameter dari si gear dibagi dengan G ratio, sehingga 2/10,2 sama dengan 0,2 meter. Nah, lalu untuk mencari jumlah gigi dari gear, itu tinggal gear ratio dikali dengan jumlah gigi pada pinion. 10,2 dikali 17 sama dengan 173,4, atau bisa kita buatkan menjadi 174 gigi untuk gearnya. Nah, apabila ingin mencari modulnya, modulnya itu tinggal dicari dengan diameter pada pinion dibagi dengan jumlah gigi pada pinion, 217 sama dengan ya 12 untuk modulnya. Nah, lalu untuk mencari gaya-gaya yang ada pada gearnya, nah di sini seperti torsi-torsi pada pinion itu, kita di sini saya asumsi bahwa power yang ditransmisikan itu adalah 4000 kilowatt. Nah, jadi rumusnya tinggal torsi sama dengan power pada pinion yang ditransmisikan dikali 60 dibagi dengan 2pi, ininya adalah RPM atau kecepatan putar dari pinionnya. Jadi kecepatan putaran pinion itu bisa kita anggap sebagai kecepatan putar pada shaft, yang dimana kecepatan putar pada shaft itu sama dengan kecepatan putar pada mesin itu sendiri. Jadi T sama dengan 4000 kali 60 per 2pi dikali 1275. Nah, itu nanti torsinya didapatkan 3 kali 10 pangkat 4 Newton meter. Nah, nantinya di gigi itu ntar ada tangential load. Nah, tangential load itu rumusnya adalah 2 dari torsi, 2 kali torsi per diameter si pinion. Sehingga didapatkan tangential load-nya di sini itu sekitar 3 kali 10 pangkat 5 Newton meter. 3 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan normal load-nya dari giginya. Itu tinggal kita tangential load dibagi dengan cos dari pressure angle. Nah, di mana pressure angle yang saya pilih itu adalah 22,5 derajat, sehingga normal load-nya itu sekitar 3,25 kali 10 pangkat 5 Newton. Ini dia. Yang WN yang bisa dibilang 45 derajatnya dari eh, gaya WR dan gaya WT. Ini kan dia siku-siku, ini gaya normalnya. Nah, lalu untuk WR-nya, nah WR ini adalah kita anggap sebagai eh, beban yang dialami oleh si bearing itu sendiri. Nah, jadi atau bisa dibilang dengan bebannya si gear. Nah, jadi WR sama dengan WN dikali sin dari pressure angle-nya, sehingga WR yang didapatkan itu adalah 1,3 dikali dengan 10 pangkat 5 Newton. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah kebutuhan gaya bearing ya. Yang dimana kebutuhan gaya pada bearing itu dapat ditentukan melalui perhitungan serikat struktur seperti ini dengan menganggap bearing dan seals sebagai penyangganya atau sebagai support dan beban berada pada gear itu sendiri. Ini. Nah, ntar gambarnya kan seperti ini ya. Nah, dari engine, terus ini ada gear, maaf, ada gear, lalu ada bearing, lalu sini ada seal-nya. Nah, gambar bukan gambar skematik, free body diagramnya dia akan menjadi seperti ini. Di sini seal, di sini bearing, di sini adalah bebannya. Nah, ini perhitungannya tinggal seperti ini saja sebenarnya. Jadi ini ada eh, support dari si seals, support dari si bearing, ini adalah beban dari si gearnya. Panjangnya saya asumsikan 18 meter shaftnya. Lalu kita tinggal cari aja sigma F sama dengan 0 dan support dari si seals sama bearing sama dengan 130 kilonewton. Lalu kita bisa dapat sigma dari momennya. Di sini saya ambil momennya ini dari si seals. Jadi tinggal, nah ini kan dia counter clockwise. Jadi kita bisa menganggap FB ini adalah negatif. Jadi min FB dikali 9 meter ditambah gayanya ini dia clockwise. Jadi 130 positif dikali 18, 9 tambah 9. Sehingga didapatkan
gaya yang dibutuhkan pada bearing itu adalah 260 kilonewton. Sehingga untuk, seals-nya itu, 130 dikurang 260 sehingga yang dibutuhkan dia adalah negatif 130 kilonewton. Tapi karena kita objektifnya adalah mencari bearing ya, jadi kita cukup fokus pada, gaya yang dibutuhkan pada si bearing, yaitu 260 kilonewton. Nah, dan ini adalah diagram-diagram dari shear force diagram dan bending moment diagram yang bisa dikatakan bahwa pada shaft saya ini ketika saya menggunakan bearing 260 kilonewton dan seals minus 130 kilonewton didapatkan momentum maksimum, bukan momen bending maksimum saya adalah 1.170 kilonewton meter. Nah, lanjut ke pemilihan bearing-nya. Jadi saya akan menggunakan bearing deep groove ball bearing untuk serisnya yang 6.336. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah berdasarkan hasil perhitungan saya, bearing yang paling sesuai adalah bearing dari, nah saya tadi itu pilih bearingnya itu dari company Jota Bearing. Jota Bearing itu dari Cina. Untuk seri deep groove ball bearingnya yang 6.336 dengan diameter dalamnya 180 mm, diameter luarnya 380 mm, lebar 75 mm, dan bearing ini memiliki beban dinamis sebesar 27.800 kilogram force dan beban statisnya sebesar 38.000 kilogram force atau ya kita bisa katakan ini kilonewton ya. Bukan kilonewton, newton. 27.800 newton dan 38.000 newton. Nah, berikut adalah bearingnya 6.336 series. Cuman yang ini saya tidak mendapatkan yang Toyota bearingnya ya. Saya dapatnya dari Monotaro ID, FAG mungkin nama company-nya. Dan memang series 6336 yang sesuai dengan di sini itu dari diameter dalam, diameter luas sama lebarnya itu sama persis dengan yang dari si Jota bearing ini. Nah, namun memang kalau yang dari FAG ini sepertinya bisa dibilang lebih berat dan karena lebih berat juga jadi bukan kekuatan, gaya dinamis dan gaya statisnya itu lebih besar juga, lebih besar. Dan harganya lumayan mahal ya, 31 juta. 31.078.900 rupiah. Nah, baik itu saja dari saya. Kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa bearing yang akan saya gunakan pada tugas merancang kapal saya itu adalah bearing dari Deep Groove Ball Bearing series 6336. Baik, ini saja dari saya. Terima kasih.